Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Doping itu terjadi tidak sengaja. Tahun 68, Hah? ya, pada waktu ada pertandingan lomba sepeda, Tour de France kalau nggak salah, ada Di Prancis nih ya? ya, ada sekelompok tim pesepeda itu yang ketangkep membawa obat eritropoietin. Eritropoietin itu adalah obat yang kalau diminum itu biasanya buat orang yang sakit ginjal. Kalau diminum bisa nambahin jumlah sel darah merah. Itu namanya termasuk golongan stimulan, Franky. Stimulan. Nah, obat yang buat menguras kencing juga sama. Menguras kencing tujuannya tuh untuk mengurangi berat badan. Jadi dia otomatis kemudian masuk ke dalam kelompok yang lebih rendah itunya. Sehingga kemungkinan dia menang lebih gede, Franky. Angkat berat. Nah, atau dia minum diuretik buat kencing-kencing tuh untuk ngilangin doping yang memang ada di badan supaya di kencingnya jadi negatif, mempercepat pengeluaran. Tadi kan kita ngomongin si Jeffrey, Dok ya. Tapi kalau ngomongin Jeffrey segala macam kan itu urusannya banyak tuh. Menyangkut bisnisnya, menyangkut macam-macam aspek di situ. Termasuk pedagang mangga besar kali, Dok ya, di Mangga Besar. Bukan mangga besar aja sih sebenarnya, kalau saya liatin pinggiran Gajah Mada ya, Hayam Wuruk, di Sawah Besar, gerobak-gerobak kecil tuh, Dok. Oh iya. Ada member, Dok? Nggak pernah beli itu. Nah, tapi kan masih dicek asli apa palsunya lagi tuh, Dok. Ya gampang ngetesnya, Franky. Hah? Gampang ngetesnya. Gimana? Habis digetes, hitung jarak kencingnya berapa. Oh gitu ya? Iya. Tahu cerita kakek-kakek yang beli obat pil biru? Gimana? Belum tahu. Dia pergi ke apotik mau beli pil biru katanya. Blau. Kakek-kakek udah umur 70 tahun. Kakek masih bisa katanya. Enggak katanya. Buat apaan? Ya supaya anak saya nggak ngomel katanya. Kok dia ngomel kenapa? Karena katanya kakek buat apaan sih? Supaya kencingnya masuk ke dalam lubang katanya. Selama ini kan saking lemesnya dia awer-aweran katanya, jadi bau pesing katanya di kamar mandi. Ya itu kan Salah satu penggunaan efek samping. itu kalau itu disebutnya misfire tuh, Dok. Salah sasaran tembak. Nah, ternyata, Dok, yang kayak gitu itu kan nggak bagus ya, Dok ya? Nggak bagus ya? Ya. Bagus lah nggak bagus, Dok? Bagus lah, orang itu obat diresepin sama dokter kok. Oh, itu obat bisa diresepin dokter? Emang itu obat diresepin dokter, memang untuk pengobatan. Tapi ternyata kan Ya itu disalahgunakan, Franky. Orang bebas-bebasan aja beli begituan. Nah, tapi kan, Dok, ternyata yang kayak gitu juga bukan orang doang, Dok ya. Binatang juga perlu. Enggak, kakek-kakek juga perlu. Restoran perlu, Franky. Pernah tahu nggak? Ada restoran di satu negara Eropa. Yang datang situ restorannya rame, Franky. Kakek-kakek sama nenek-nenek pada datang situ semua. Nggak taunya belakangan ketahuan ternyata dia sengaja tuh dicampurin itu di minumannya, Franky. Jadi tujuannya? Kakek-kakek mau nenek-neneknya habis pulang tuh pada happy semua. Dicampurin si pil biru itu. Iya. Nah. Kalau kejadian kayak gitu di Indonesia boleh nggak, Dok? Enggak, itu termasuk penyalahgunaan lah. Nah, di sana kira-kira menurut dokter boleh nggak kalau di sana? Nggak tahu, saya nggak tahu undang-undangnya. Nggak tahu undang-undangnya, tapi artinya kalau dari segi resiko itu cukup berbahaya nggak, Dok, kalau tanpa resep dokter? Nah, kalau dia nggak makan obat pelebar pembuluh darah,
Kalau dia orang sakit jantung, minum obat yang untuk melebarkan pembuluh darah jantung itu bisa meninggal. Dan usia tua yang pakai obat jantung itu bisa meninggal. Tunggu. Orang yang normal nih dok, Nggak apa-apa. Karena dia tugasnya melebarkan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah yang ke arah kelamin itu melebar, sehingga dia jadi lebih kencang. Tapi dia melebarkan pembuluh darah keseluruhan. Nah, kalau dia memang orang sakit jantung, pembuluh darahnya dilebarin lebih lagi, tensinya drop. Jadi orang yang sakit jantung yang minum obat pengencer darah kali dok ya? Iya. Atau apa ya? Iya. Bukan pengencer darah, pelebar pembuluh darah. Pelebar pembuluh darah. Jadi orang jantung koroner. Jantung koroner kan memang menyempit. Dia memang itu. Jadi overdosis. Itu bahaya. Nah, itu. Kan makanya ada beberapa kali kalau di forensik ya, kita beberapa orang tuh yang udah agak ada umur makan obat begituan, nggak taunya ya akhirnya meninggal pada waktu berhubungan. Nah, pengertian ada umur tuh umur berapa dok? Ya 60 tahun ke atas. Sudah. Sebenarnya bukan soal umurnya, tetapi bahwa dia penyakit pembuluh darahnya, jantungnya, koronernya udah nggak bener. Itu kalau ke dokter, mintanya ke dokter apa dok? Resepnya itu dok? Dokter umum boleh? Nah. Enggak, dokter umum juga boleh. Boleh. Bukan ke dokter Enggak. AND? Andrologi. Andrologi. Boleh. Ke dokter siapapun boleh kalau dia memang keluhannya ke arah situ. Nggak ada masalah. Itu kita sebut bagian daripada doping. Betul nggak? Iya, doping lain lah. Nah, enggak, tapi sekarang pertanyaannya begini, Franky. Ini dopingnya di olahraga. Sebenarnya sejak kapan ada doping? Franky? Tunggu dulu dok, pengertian doping dulu nih dok, definisi doping dulu dok, apaan? Sebenarnya begini, doping itu terjadi tidak sengaja. Tahun 68, ya, pada waktu ada pertandingan lomba sepeda, Tour de France kalau nggak salah, ada di Prancis nih ya? Ya, ada sekelompok tim pesepeda itu yang ketangkep membawa obat eritropoietin. Eritropoietin itu adalah obat yang kalau diminum itu biasa buat orang yang sakit ginjal. Kalau diminum bisa nambahin jumlah sel darah merah. Obat itu bahaya nggak? Tidak. Dalam kondisi biasa sih sebenarnya tidak bahaya, dan itu obat yang memang dipakai orang kalau sakit ginjal kan sel darah merahnya berkurang. Dikasih begituan sel darah merahnya bertambah. Jadi dia jadi lebih jadi normal. Tapi kalau dalam hal ini sel darah merahnya bertambah, diharapkan dia punya oksigenasinya. Oksigennya dapat lebih banyak sehingga dia jadi lebih kuat. Orang biasa juga minum gituan nggak ada masalah sebenarnya dok? Enggak, asal terkontrol aja. Itu apa nama obatnya? Eritropoietin. Itu sejenis hormon penambah darah. Kalau angkat bisa ningkatin sel darah merah? Enggak ya? Enggak. Bohong tuh. Enggak. Atau beda hasil? Beda mekanisme lah, saya juga nggak tahu. Tapi kalau ini eritropoietin memang obat dokter. Tambah darah. Nah, sejak saat itu karena ketangkep tuh ada 2 kelompok yang bawa begituan. Dan doping itu sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Olimpiade kuno, Franky. 17 sekian tuh sudah ada yang Siapa doping. nama Bapak Olimpiade kuno, Dok? Olimpiade kuno apa Olimpiade modern nih, Dok? Ya modern lah, kalau yang kuno mah di zaman Yunani dulu. Yang Olimpiade modern Bapak Pierre de Coubertin. Hafal saya, Dok. Nah, itu jadi dari sejak dulu tuh orang udah ada, cuman nggak ada aturan ya. Tahun 68 gara-gara ketahuan itu, terus International Olympic Committee IOC tahun 69 mengadakan rapat dan kemudian membentuk organisasi namanya WADA, World Anti-Doping Agency. Nah, mereka tuh rapat dan kemudian membuat kriteria yang namanya doping. Itu ada beberapa kriteria. Yang termasuk doping itu ada 10 item, Franky. Jadi sebenarnya doping ini sudah ada udah dari dulu. Umum berlaku sejak mulai ada pertandingan olahraga. Tapi tidak ada aturan. Ya, artinya orang masih bingung nih apaan sih gitu ya. Ya dipakainya pun juga random aja, apa aja. Terang-terangan juga orang nggak pasal lah gitu kan, karena belum ada aturan ya. Iya. Nah, jadi setelah tahun 69 sudah ada aturan. Aturannya apa?
Obat-obat yang biasanya yang termasuk doping itu, pertama orang disebut doping kalau ketemu Ini 10 bahan. kriteria nih dokter tadi bilang ya. Secara umum ketemu bahan-bahan tertentu, nah bahannya tuh ada tuh ini di dalam sampel orang itu suruh kencing. Sejak tahun 1969 tadi. Ada ketemu obat tertentu yang dilarang di dalam sampel. Itu satu. Yang kedua, orang itu membawa atau akan menggunakan barang-barang itu. Jadi belum dimakan nih. Jadi sebelumnya juga nggak boleh, sesudah juga nggak boleh. Nah ini tadi yang tahun 68 itu sanksinya apa tuh? Diskualifikasi nggak? Didiskualifikasi. Padahal aturannya kan belum ada. Enggak, Kak. Yang 68 enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, 68. Nah, itu. Dapat peringatan aja dong. Terus pemakaian stimulan. Stimulan tuh obat-obat yang bisa ningkatin tekanan darah, ningkatin denyut jantung segala macam supaya staminanya lebih. Obat. Kalau saya minum Kratingdaeng nih, Dok. Ya itu bukan obat, bahan, substrat atau metode. Jadi dia melakukan metode, ada substrat atau metode stimulan. Misalnya termasuk itu di situ itu adalah orang transfusi darah. Nambah darah dia sebelumnya, padahal nggak ada indikasi. Jadi HB-nya naik tinggi. Stimulan misalnya pakai sabu-sabu, amfetamin, dan satu lagi yang termasuk dalam stimulan itu apa? Obat asma, Frankie. Obat asma apa? Ephedrine. Oh, Ephedrine. Ephedrine atau obat yang pilek itu pseudoephedrine. Itu bikin denyut jantung tinggi, jadi dia jadi orangnya jadi lebih agresif lah. Terus obat-obat namanya modulator hormon. Apa? Kan orang kalau pakai steroid, doping steroid itu nggak boleh kan? Salah satu efek kalau laki-laki itu neneknya muncul. Jadi payudaranya besar. Itu obat memodifikasi supaya payudaranya nggak gede. Tapi ada kalau perempuan dipakai obat untuk meningkatkan stamina. Stamina jadi lebih kuat. Jadi sebenarnya doping. Dan satu lagi, yang ini yang termasuk orang melarang atau tidak mau diperiksa doping, itu termasuk doping. Dianggapnya menghindar, Frankie. Artinya dia ketakutan. Ya, jadi walaupun dia nggak tahu dia pakai apa enggak, tapi kalau dia tidak melarang, menghindari atau tidak mau diperiksa atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan, itu dianggapnya doping. Gitu ya. Jadi walaupun istilah dia nggak pakai nih, Dok. Ya. Gara-gara dia bilang, ntar dulu deh. Ya kalau dia bilang ntar dulu gimana tuh? Iya sama aja. Nggak bisa. Sekarang itu terjadi pada tim Indonesia. Gila nggak? Iya, 2020 pernah tuh waktu Thomas Cup 19 tahun Thomas Cup nggak pernah masuk ke Indonesia. 19 tahun 2020 Indonesia dapat emas. Tapi diminta hasil doping, mereka nggak mau ngasih. Jadi dapat emas tapi Indonesia Raya tidak diputar lagi. Itu kalau nggak salah di Denmark. Jadi ya sama aja kita dia bilang Piala Thomas balik ke Indonesia tapi yang nggak diakui. Generasi siapa 2020 ya? Betul. Pokoknya waktu masih generasi zaman lama sih kayaknya seru banget tuh ya. Iya. Tapi sampai begini sekarang pertanyaannya doping itu sering apa enggak di dalam olahraga? Kalau ditanya sering Dok. Masalah ketahuan apa enggaknya nggak ketahuan. Sangat sering. Survei tahun 2018 mengatakan 10% dari olahraga itu pakai doping. Tadi Dokter Jaya bilang bahwa termasuk meningkatkan jumlah sel darah merah. Iya. Sekarang ditambahin lagi. Orang bikin modifikasi ditambah sel, misalnya stem cell atau apa gitu-gitu. Itu termasuk doping. Nah, kalau sel darah merah ketahuannya dari mana, Dok? Ya jumlah sel darah merahnya kan normal kan, orang ada nilai normal. Dicurigai sel darah merahnya lebih tinggi dari normal, terus dicarikan riwayatnya.
ada transfusi darah yang tidak ada indikasinya, nggak ada indikasi apa-apa sebelum pertandingan dia transfusi darah. Karena itu doping. Sampai segitunya dok ya. Nah, Dok, tahu nggak? apa? Saking saya tidak tahu, saya pernah melakukan doping pada mahasiswa saya. Melakukan doping? Nah, Ya nggak apa-apa. nggak Kan cuma mahasiswa dok. ya, bukan saya. Saya jadi pemasok. Jadi ceritanya begini, di FKUI, itu kan mahasiswa itu ada pertandingan olahraga, Ya. sepak bola, Dekan Cup. Mahasiswa koas di tempat saya, dok, besok saya bertanding dok. Kami habis jaga semalam, pasti kalah dok, nggak kuat lari katanya. Aduh, itu statement pernyataan yang salah itu dok. Kenapa? Kita bukan adu lari, kita main bola, adu pinter main bola. Iya, tapi kalau lemes dia bilang ngantuk dok. Terus gimana? Ya kami paling sedikit kami mau jaga supaya kita paling kurang dalam waktu pertandingan kita kagak ngantuk katanya. Nah, Terus saya bilang begini, saya kan nggak ngerti doping kan, maksudnya nggak tahu kalau itu doping. Tidak menyadari hal itu termasuk doping. Ada berapa orang? Ada 12 orang dok katanya. Oke, saya kasih ya tablet satu-satu. Saya kasih ephedrine. Ephedrine itu obat asma. Tapi obat asma itu bisa meningkatkan denyut jantung dan bikin orang segar. Itu biasa dipakai mahasiswa kedokteran tuh buat kalau besok mau ujian sekarang ngantuk gitu loh Franky. Itu jadi segar gitu. Dia bilang efek sampingnya paling kamu kencing aja lebih banyak. Kencing di lapangan dok. Enggak, maksudnya jadi lebih beser. Ya tapi kamu segar pasti. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Kasih satu-satu, dimakan satu sebelum bertanding ya. Tanding besoknya dia bilang, dok saya menang, kami menang dok. Katanya terima kasih. Menang lomba lari. Tapi saya nggak kasih tahu itu apa. Nggak, tapi ya karena ini kita memanfaatkan pengetahuan kedokteran. Iya, cuman itu pernyataan yang salah. Dan belakangan ini sekarang ini baru saya tahu itu ephedrine termasuk doping lagi. Saya nggak tahu loh. Saya pikir doping pada waktu itu ya. Nggak apa-apa dimaafkan. Cuman kortikosteroid doang gitu, steroid anabolik. Oke. Itu sama juga orang main golf. Lu pukulnya jauh nggak? Golf itu bukan soal jauh-jauhan. Gitu. Kalau lubangnya emang dekat ya dekat lah. Iya, enggak, banyak teman-teman saya ukurnya nggak jauh tapi akurasinya bagus, itu juga bagus mainnya jadi. Nah, jadi sekarang doping itu pokoknya mau zat maupun obat, metode itu dipakai untuk supaya badan itu jadi lebih kuat, lebih segar gitu, kira-kira gitu dok ya. Ya, tapi kalau giliran misalnya kayak binaraga atau angkat besi itu tugasnya menggedekan otot, Franky. Artinya memperbesar otot. Termasuk perbuatan curang nih dok. Memperbesar kekuatan dan memperbesar otot. Tapi juga termasuk doping adalah menghilangkan efek samping supaya nggak ketahuan itu loh. Jadi dopingnya diuretik. Jadi dopingnya 2 kali. Iya dia bekas doping. Diuretik supaya yang dia dopingnya itu diperiksa di kencingnya hilang gitu loh. Nah, pertanyaan saya nih dok, ozon doping kalau nggak ada indikasinya. Karena ozon itu meningkatkan jumlah oksigen di dalam itu. Kalau itu diketahuan, jadi artinya sebenarnya mensreanya ada nggak, Franky? Jadi kalau kita ozon untuk tujuan pertandingan itu nggak boleh. Ya. Satu lagi, ginseng. Bukan ginseng nih dok. Tindakannya nih dok. Apa? Kita dikasih oksigen murni selama berjam-jam. Itu termasuk doping. Doping. Jadi apa? Pakai hiperbarik. Ya hiperbarik. Itu doping. Itu termasuk doping. Itu meningkatkan stamina. Jadi dia jadi tidak normal, Franky. Jadi maksudnya doping itu nanti ya panitia yang akan memutuskan itu termasuk doping apa enggak. Kan itu juga dilihat alasannya. Ada indikasinya enggak. Misalnya orang memang anemia. Terus dia dilakukan transfusi sampai dia normal. Itu kan tujuannya bukan buat itu gitu. Jadi ada screeningnya lah. Tapi gimana bisa tahu kalau cuma di doping ozon maupun pakai oksigen? Iya, kadang-kadang itu dia.
kadang-kadang ada beberapa atlet ya yang dicurigai, tapi bukti tidak ada, tetap aja dia dituduh sebagai doping lagi. Termasuk kita olahraga di tempat yang udaranya sangat segar. Ya. Masa itu doping? Ya enggak, itu kan nggak sengaja. Tapi sekarang pertanyaannya, negara mana yang paling banyak doping lagi? Yang punya duit buat beli. Enggak. Rusia, Italia, dan Prancis, itu 3 negara. Ya, jadi pantesan ya, saya kan berpikir gini, kalau kita main bola aja nih dok ya, itu kan ada satu tuntutan kita kuat minimum 2 kali 45 menit di lapangan aktif. Lari sana, lari sini. Jadi waktu tahun berapa ya, saya pernah ke Malaysia nonton pertandingan hoki field sedunia. Saya nonton di sana, gila itu peserta dari Korea yang namanya warming up-nya tuh 2 jam dia lari, bukan sprint ya, tapi lari 2 jam. Saya tanya, nggak capek tuh? Enggak, nih buat pemanasan doang. Serius? Enggak, makanya dulu sekarang ya Franky ya, kan sepak bola Indonesia sekarang mendingan mah dulu. Ya. Kalau dulu kan saminanya payah sekali. Baru nggak sampai setengah pertandingan kan udah pada loyo semua. Ya, STY Nah, lah sekarang pastinya. Pertanyaannya, makan padang banyak-banyak sebelum itu, termasuk doping nggak Franky? Itu kan bikin badan jadi... Enggak dong. Enggak ya. Enggak dong. Makan padang di mana dulu? Enggak, saya mau nanya karena enak nih dok. Makan padang katanya nggak boleh makan padang jam makan siang di pagi sore. Karena mesti makan di pagi pas sore ya sih. Enggak, tapi masalahnya begini, kalau kadang-kadang orang-orang minum seperti air ion water Iya. atau dia makan kerating deng atau makan gula, minum gula, itu termasuk doping apa enggak? Itu doping kalau dia sengaja, Franky. Kalau disengaja. Iya. Makanya kan pembatasannya itu dia tidak tahu, tetapi mereka di wadah itu dia punya list daftar ini. Kadang-kadang di situ kita lihat kok ini nggak masuk di akal, ini masukin itu, termasuk misalnya obat Rinos tuh ya, pseudoephedrine untuk hidung mampet, itu tuh termasuk. Ini kayak pasal karet dok ya? Makanya bikin nggak pasal karet, sebenarnya ada berapa, tapi listnya itu ditambah terus. Termasuk misalnya saya bilang gitu tuh, ephedrine. Kalau orang asma dia lari-lari itu bisa sesek loh, tapi kalau dimakan gitu kan jadi masalah. Yang saya maksud pasal karet gini dok, itu kan tadi dokter bilang kalau nggak sengaja atau kalau sengaja. Problemnya ada satu kali kasus di mana atlet nggak sengaja minum Bodrex kalau nggak salah, ataupun obat batuk ataupun obat flu, dan dinyatakan dia doping. Iya. Tahu nggak salah satu yang kena siapa? Lupa saya. Maradona. Diego Maradona kan tuh kena karena dia minum beberapa variasi ephedrine sebelumnya. Itu tahun berapaan gitu. Terus Maria Sharapova, tenis. Dia kena. Nah dia kena tuh kalau di Australia Open kalau nggak salah. Itu sengaja dia? Itu sengaja. Tapi yang terbanyak itu adalah atlet angkat besi atau binaraga, itu paling sering, Franky. Kebanyakan obatnya obat steroid. Dan kalau laki-laki paling ketahuan kalau dipakai steroid apa? Neneknya besar. Jadi kalau yang neneknya besar, steroid. Itu salah satu indikasi. Jadi ada beberapa dia lihat secara klinisnya begini diperiksa obatnya. Doping ya. Iya, tapi 10% tuh gede loh, Franky. Dan biasanya yang ketangkep itu adalah angkat besi, terus binaraga, sama sepeda. Sepeda itu kan perlu stamina yang luar biasa. Bola juga sekali-sekali. Badminton juga ya. Oke, kalau tenis, Maria Sharapova termasuk yang cantik kan dok ya. Iya. Tapi di otak saya tetap ingatnya cuma satu nama dok. Ya. Chris Evert Lloyd. Nggak, tapi yang paling heboh itu adalah seorang atlet Amerika, Franky. Dia pesepeda, juara terus selama 6 tahun. Setelah juara 6 tahun, setelah itu baru dia ngaku, gue sebenarnya 6 tahun gue pakai doping terus. Siapa? Armstrong? Ya kalau nggak salah. Pakai nama Armstrong juga ya? Ya. Tuh dia 7 kali.
6 kali tuh juara, belakangan baru dia ngaku karena selama ini nggak pernah diperiksa. Jadi ini kalau kita untuk pertandingan istilah komersil lah ya, doping itu dilarang. Dilarang karena itu kan itu apa hadiahnya juga besar sekali Dianggap dan curang. dianggap nggak fair. Kalau supaya fair semuanya didopingin aja, Dok. Ya kan nanti kan ketahuan. Ya enggak, tapi itu berarti bukan prestasi dong. Namanya adu kuat doping. Iya. Enggak, tapi ada beberapa sih ya memang kalau menurut saya tuh in between ya, misalnya cuma dia bawa obat kan belum tentu dipakai. Itu udah termasuk doping. Iya, itu termasuk doping. Iya, itu even dia sudah ada metodenya, sudah bawa kelihatan dia doping. Bahkan dia nggak mau diperiksa pun itu termasuk doping. Oke, nah sekarang gini, kalau atletnya sendiri tidak menggunakan tapi dia bawa, itu termasuk doping. Ya. Kalau kita titipin sama ofisial atau sama pelatih? Oh enggak, itu termasuk tim. Pelatih juga termasuk gitu. Berarti bisa doping juga. Iya. Kalau kita titipin sama apotek, belinya nanti? Nggak bisa. Nggak, itu artinya dalam kepemilikan dalam tim. Kalau gitu doping itu sebenarnya bahaya apa enggak? Berbahaya, terutama kayak steroid itu dia bisa mati. Ada salah seorang yang pesepeda dari, kalau nggak salah dari Inggris, dia lagi bersepeda tiba-tiba serangan jantung, diotopsi ada amfetamin. Amfetamin tuh perangsang, stimulan. Itu salah satu doping. Dia stimulan baru ketahuannya setelah dia meninggal. Nah jadi itu semua doping itu adalah obat-obatan yang nggak boleh dipakai sebenarnya. Dan itu semuanya punya efek samping, Franky. Tapi yang terbanyak dipakai di dalam atlet itu adalah steroid, anabolik. Tapi yang menarik buat saya tadi 3 negara tadi itu, Rusia, Italia, sama Prancis. Kenapa di 3 ini yang suka nakal? Hah? Kenapa dia suka nakal? Yang nakalnya pelatihnya. Ada beberapa pelatihnya. yang begitu itu ya, pelatihnya itu yang kemudian memaksa atletnya tuh pakai gitu supaya menang. Oke. Jadi itu termasuk doping, tindakan segala macam. Ini ada satu tindakan nih, Dok. Dari ras terkuat. Apaan? Dokter Jaya, kalau misalnya ngangkat 10 kilo, kuat nggak? Kuat lah. 20 kilo? Kuat, masih. 30 kilo? Nggak berani. HNP. Wah. HNP kambuh. Nah sekarang kalau Pang 6-nya Dokter Jaya bilang, Jaya angkatin itu 30 kilo. Diangkat nggak, Dok? Nggak, suruh orang. Nggak ada orang lain, Dok. Nggak. Itu doping bukan, Dok? Hah? Kalau ras terkuat kita menyuruh, Dok, itu doping bukan itu kan overmah. Daya paksa. itu kan tindakan membuat kita nggak fair dong. Yang satu nggak disuruh, satu lagi disuruh sama ras terkuat. Itu namanya overmah, Frank. Daya paksa. Kalau kita tolak, kita tidak melanggar hukum. Karena di luar kemampuan. Jadi itu bukan doping? Bukan. Oh, oke. Jadi kalau saya kan jujur aja, Dok, di balik lelaki yang sukses, apa, ada Dok? perempuan yang galak. yang hebat. Tega, Dokter Jaya. Kalau saya mah bilangnya Pang 6, Dok. Nah, jadi yang kayak gitu, tindakan seperti itu tidak ancaman, juga tidak doping. Karena itu kan sifatnya tindakan. Ya. Ya, jadi artinya yang ini metode mestinya. Metode ya. Ya. Jadi metode yang memang sudah didesain ya begitu ya. Kalau cuma istilahnya, kalau lo nggak angkat, gue tembak. Itu nggak bisa. Overmah ya. Nah, sekarang Dok. Sekarang contoh lain. Dokter Jaya kan bilang HNP. Saya juga ada HNP. Biasanya supaya saya mainnya lebih enak, itu saya gosokin krim analgetik, penghilang rasa sakit. Itu bisa diklasifikasikan doping nggak, Dok? Penghilangan rasa sakit termasuk. Termasuk. Termasuk.
Nah, cuman yang saya nggak tahu tuh kalau misalnya kamu lomba lari sprint pakai remason di selangkangan itu masuk apa enggak, Frank? Itu kalau di Madura, Dok. Di Madura seperti itu, termasuk Dok. metode itu, Frank. Dia kan di Madura, saya pernah nonton karapan sapinya digituin. Makanya tadi saya bilang binatang itu seperti itu didoping juga namanya, Dok. Oh iyalah, Oh, nah itu jahat loh, sakit loh, Frank. nggak tahu sih, saya belum pernah nanya sama sapinya. Nggak bisa jadi sapi ya. Nggak, saya nggak pernah nanya sapi sakit nggak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kayak tadi, Dok, tindakan obat-obat luar nih, Dok ya. Sekarang Dokter Jaya lihat waktu kita main bola, digaprak tahu ya? Kakinya diadu ataupun membuat cedera seorang pemain lawan. Itu diolesin sama obat. Sekarang nggak diolesin, disemprot tuh, Dok. Itu sebenarnya salon pas sebenarnya. Oh enggak masuk gitu. Itu kan bukan buat meningkatkan stamina, tetapi untuk mencegah supaya dia supaya bisa ngelanjut. Itu kalau menurut saya itu enggak. Padahal itu kan sama dengan krim yang buat saya gosokin ke situ. Krim supaya nahan rasa sakit. Enggak, tapi bukan. Itu termasuk terapi, Frankie. Obat. Tapi kalau yang nggak boleh itu adalah sebelumnya udah dikasih. Oke. Jadi kalau gitu saya main dulu, tengah main terus gosokin. Nah, artinya kan gini, susah sekali kita membedakan nih, Dok, pada waktu pengetesan. Kan pernah saya tanya sama dokternya, obat luar pun ternyata diserap kulit masuk ke dalam tubuh ya, Dok ya. Pada waktu disemprotin, shot, masuk di dalam darah, ternyata dia ada sedikit aja. Nggak termasuk misalnya hormon, Frankie, steroid. Steroid itu testosteron misalnya. Ada yang testosteron diolesin di kulit, dia nyerap. Buat kulit, Frankie. Di kulit paha, diolesin kayak salep, dia nyerap. Tapi itu kalau diperiksa di urinnya positif, Frankie. Termasuk doping, Frankie. Nah iya, itu yang saya sebut tadi. Ini pasal karet nih. Enggak, makanya that's why itu keputusan itu kadang-kadang suka meragukan juga. Kalau itu tim yang menentukan, dan biasanya waktu bertanding udah diambil tes, hasilnya itu bisa nanti setelah diumumkan jadi juara, diumumkan hasilnya positif, baru juaranya dibatalin gitu loh. Jadi nggak mudah untuk memutuskan itu betul apa enggak, karena kadang-kadang mereka pakai obat-obat baru yang belum termasuk di situ. Nah, mesti dirapatin lah situ itu termasuk apa enggak gitu. Nah, sekarang kalau kita makan secara berlebihan, Dok. Makanan kita makan secara berlebihan dengan tujuan supaya istilahnya, ya Dokter Jaya kan tahu kalau orang-orang si binaraga itu kan ototnya kan nonjol semua, bisa keluar semua, Dok ya. Dia kan katanya banyak makan telur. Nggak tahu bintitan apa enggak ya. Nggak, tapi kalau yang kayak begitu sih nggak termasuk, protein nggak termasuk. Oh, jadi makanan itu dikecualikan, mau berapa banyak pun. Kecuali mungkin gula kali ya. Kalau dia makan gula, kalau gula aja dibikin terlalu tinggi sih, kalau menurut saya mungkin bisa dicurigai sebagai itu. Jadi bahkan kita sengaja. Kafein nggak boleh loh. Kayak Panadol gitu katanya nggak termasuk yang nggak boleh ya? Ada beberapa yang nggak boleh. Jadi nggak gampang ya itu, makanya itu keputusan tuh harus dari wadah yang nentuin. Dan itu listnya itu obat-obatan yang termasuk doping itu ditambah terus. Jadi memang kita harus lihat ada ketentuannya yang nggak boleh apa aja gitu, ada listnya, Frank. Tapi tadi yang menarik buat saya adalah dokter Jaya sebutin amfetamin. Ya, amfetamin terus metamfetamin, cannabis termasuk, ganja itu termasuk. Nah, artinya, Dok, bisa saja orang-orang pemakai itu kita sebut bukan pemakai obat terlarang dong, dia lagi doping. Bisa. Ya kan? Ya. Karena apa? Sekarang kan banyak sekali berita nih, Dok. Mohon maaf ya, saya bukan maksud membenarkan ya. Artinya banyak seniman-seniman, musisi itu kan kecapean. Dia bilang kalau minum pakai itu atau menggunakan itu bisa jadi lebih ada tenaga lagi. Ya, itu termasuk. Itu namanya termasuk golongan stimulan, Franky. Stimulan. Nah, obat yang buat menguras kencing juga sama. Menguras kencing tujuannya tuh untuk mengurangi berat badan. Jadi dia otomatis kemudian masuk ke dalam kelompok yang lebih rendah itunya.
sehingga kemungkinan dia menang lebih gede, Franky. Angkat berat. Atau dia minum diuretik buat kencing-kencing tuh untuk ngilangin doping yang memang ada di badan supaya dikencingnya jadi negatif, mempercepat pengeluaran. Repot juga ya. Jadi artinya di sini nggak sembarangan ya orang tuh minum obat ya dok ya. Minum obat ataupun kita nggak minum obat juga nggak sembarangan karena. Ya itu makanya biasanya diperlakukan untuk untuk olahraga yang internasional lah, yang hadiahnya juga besar gitu. Main catur dok, kira-kira ada nggak dopingnya dok di situ? Itu yang biasa meningkatkan sirkulasi otak. Iya kan catur. Catur kelihatannya kan kayak sederhana dok, tapi kan sekarang kita perlu berapa langkah dalam 1 jam atau berapa puluh langkah dalam 1 jam, kan harus cepat juga mikirnya tuh dok. Bisa ada dopingnya. Jadi segala lini olahraga bisa kita gunakan doping. Bukan bisa, ada kemungkinan menggunakan doping kalau kita mau curang ya dok ya. Jadi setiap pelatih itu seyogyanya tahu yang mananya doping, yang mana enggak. Jadi kadang-kadang barangkali karena ketidaktahuan dia minum obat flu, di obat flu-nya ada ephedrine-nya misalnya, atau minum obat asma, atau dia dianggap doping padahal dia kagak tahu gitu loh. Itu yang harus di. Ada nggak doping yang dari herbal dok? Ada, dari jejak zaman dulu juga ada. Temulawak. Loh enggak, itu fitoestrogen, itu dari estrogen. Ada. Kalau disuruh minum temulawak kan jadi hobi makan. Ada salah satu ya, yang sebelumnya itu dia dikasih hormon monyet, Franky. Hah? Hormon monyet. Hormon tapi dari monyet, dipikir supaya nggak ketahuan gitu, ya itu termasuk. Ada yang orang yang pakai jamur. Kalau orang dari China sana pakai ginseng, itu termasuk doping sebenarnya. Cuman masalahnya mereka bisa deteksi apa enggak itu loh. Iya, ginseng kan juga herbal. Iya. Dan saya ingat dulu waktu saya merit, pakai ginseng. Dikasih ginseng kan, disuruh digigit-gigit supaya kuat berdiri terus. Ya ampun. Loh, salaman juga capek loh, Franky. Salaman begini capek. Kan 2 jam biasanya dok. Setelah 2 jam juga masih ada tamu yang belum pulang. Tamu udah pulang, kita kan belum, kan masih sama saudara-saudara. Nah, itulah gunanya harus pakai IO dok. Nah kasihan pas begitu malam nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak apa-apa. Itu bisa banyak hari lain. Nah sekarang jadi dok, kalau misalkan penggunaan doping ini dok, kan tadi dokter bilang itu semua dilarang. Ada nggak sih doping yang dibolehin? Dalam tanda kutip, sebenarnya ini doping, tapi dia termasuk yang dibolehin. Bukan dibolehin. Yang ada adalah orang yang membuat list doping itu nggak ngerti kalau bahwa itu adalah doping. Jadi tidak masuk dalam listnya. Oh, ada. Belum tahu. Ya ada lah. Contoh. That's why, ya mereka tahu. That's why doping itu yang disebut termasuk golongan doping itu ditambah terus jumlahnya ininya, Franky. Apanya? Listnya ditambah terus jumlahnya. Sesuai dengan pengetahuan mereka itu kan sama aja seperti kayak ini narkotik apa enggak gitu. Ya itu kan sebenarnya soal kesepakatan aja. Dia tahu, oh yang ini jadi diciptakan, oh ini sifatnya sama, ini dianggap sebagai narkotik misalnya gitu. Ini juga sama. Saya mau menggali lebih banyak dengan teknologi Cina. Pertama pijit. Nah, totok. Atau totok. Tuh, kalau dia memang bisa meningkatkan, itu bisa termasuk metode, Franky. Metode. Dokter Jaya tahu yang namanya tuina. Saya jadi gini, saya jelasin dulu. Enaknya tuina, kalau tuina yang benar nih dok ya. Tuina yang benar tuh kalau kita dipijit tuh nggak usah lepas baju. Biasanya kita pakai baju biasa, dipijitnya kayak main-main dok, cuman diputer-puter gini doang. Tapi abis dipijit itu kita seger luar biasa. Bukan pijit plus-plus ya. Kalau pijit plus-plus, sesudah pijit lemes luar biasa. Ini seger luar biasa. Apakah itu bisa diklasifikasikan sebagai bisa ditambahkan di metode?
Metode yang bikin segar. Padahal kita nggak dimasukin unsur apa, ini apa? Ya enggak, yang namanya metode juga enggak. Orang di transfusi darah juga kan itu metode, nggak diapa-apain. Darah kan normal. Berarti Makanya kan tadi kamu bilang kalau orang di ozon dulu sebelumnya sama aja sebenarnya nggak boleh dan kita, setahu saya tim kita nih dok, tim luar negeri pun sama. Itu biasanya bawa tukang pijit keluar. Tapi itu pijatnya itu nggak sampai seperti kayak yang kamu bilang itu bisa bikin segar. Cuman pijit itu untuk ngelemesin otot yang kejang. Saya lagi nyari nih dok, tuina di Jakarta yang benar-benar tuina. Karena kemarin saya ke tuina ke satu tempat ngakunya tuina, tapi itu bukan tuina, udah bayar mahal lagi. Ya, berarti nggak tuina apa-apa. yang benar nih dok ya, saya kasih tahu nanti mungkin kalau ada yang bisa bantu kasih saya informasi, boleh saya datengin. Tuina yang benar tuh kita dipijit. Bahkan kita bisa ketiduran tuh saat dipijit. Dia kerja terus. Setelah 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam, itu biasa ditepok. Kalau kita tidur bangun, dan setelah itu kita benar-benar seger luar biasa. Saya nggak ngerti. Padahal pijitnya tuh pijit nggak kayak nggak pakai tenaga ya, nggak sampai diurut kan. Kalau pijit Indonesia tradisional kan diurut tuh. Kalau dia cuma diputer-puter aja gitu. Diputer-puter, seger. Kayak tenaga dalam. Nggak tahu lah pakai tenaga dalam. Pengen ginkang. Nanti kalau ada yang tahu, bantu kasih tahu saya nih. Iya. Nah jadi pijit pun ternyata juga bisa diklasifikasikan sebagai. Ya kalau kemudian oleh mereka dibuktikan bahwa itu memang bikin seger. Atau bikin stamina. Sesuatu yang bikin stamina, bikin segar, menambah otot, menambah tenaga, menambah stamina itu bisa dimasukin. Lain lagi nih dok, pertanyaan lain dok. Disugesti orang dok. Nggak tahu, belum tahu. Dokter Jaya percaya nggak sama hipnotis? Ya, ada hipnotis itu termasuk bidang kedokteran juga. Ada hipnoterapi lagi. Orang dihipnotis bisa mempunyai kemampuan lebih daripada dirinya sendiri. Ya. Itu bisa disebut doping nggak? Nggak tahu. Mungkin masuk metode kali. Nanti perlu ditambahin tuh. Orang nggak boleh dihipnotis. Nanti kalau dihipnotis, kamu sekarang sudah sebagai Superman. Bisa terbang tahu-tahu. Cus. Gitu. Jadi cukup banyak juga yang istilahnya masih dalam lingkungan abu-abu nih dok ya. Yang udah pasti itu yang sudah ada dalam list. Ya. Yang belum ada dalam list itu masih Bisa ditambahkan kapan waktu kalau terbukti. Ditambahkannya dengan penelitian dulu dong ya. Ini kan dok, nggak sekonyong-konyong kan. Ya. Nah, balik kepada sah atau enggaknya. Doping sudah ada misalnya 101 listnya nih dok. Ternyata yang kita punya nggak ada di situ, nomor 102. Tapi itu bisa dimasuki situ kalau satu golongan pakai. Misalnya dia termasuk steroid, tapi nggak ada listnya nama steroid itu karena belum pernah dipakai oleh orang sebelumnya. Nah, itu bisa aja dimasukin. Contoh, saya yakin tuina belum ada tuh di situ. Sekarang tuina ternyata punya efek bikin kita segar. Saat kita ketangkep pakai tuina, listnya belum ada. Tuina kan atau dimasas gitu dok. Itu nggak serta merta kita gugur ya? Nggak bisa digugurin. Itu setelah itu baru dinyatakan, baru bisa. Jadi aturan dulu. Nah, satu lagi nih dok. Kalau saya otak liarnya banyak dok. Dijanjikan hadiah. Kan kadang-kadang bisa aja dijanjikan hadiah tuh dibilangnya, ada doping nggak? Dijanjikan hadiah. Kalau menang, dapat nih 10 miliar. Itu nggak bisa dideteksi, Frankie. Di Indonesia kan gitu. Kalau dapat emas dikasih sekian. Ya. Wah, itu bukan doping. Itu bukan doping ya, penyemangat. Oke, jadi cuman janji-janji atau ancaman, nilainya bukan sebagai doping. Tapi kalau saya sendiri sih ya nggak yakin ya kalau misalnya pertandingan antar klub sepak bola di Indonesia itu
doping diperiksa lagi, nggak yakin. Internasional itu biasanya yang diperiksa. Makanya that's why sebenarnya katanya kejadiannya 10-40%. Tapi kalau olahraga dunia sampai 10%. Dan terus itu terjadi terus, pelakunya beda-beda. Tapi selalu nggak ada. Nah, sekarang orang kalau udah tahu itu ada bahayanya, kenapa masih dikerjain, Dok? Ya karena hadiahnya gede, Franky. Oh, materi. Kebayang nggak misalnya dia mau bertanding sepak bola menang, langsung nilai transfernya bisa jadi berapa miliar dolar, Franky. Nah, sekarang saya berandai-andai lagi nih, Dok. Seseorang yang sudah biasa pakai doping. Ya contohnya orang sel darah merahnya dibanyakin terus. Kan otomatis itu tubuh akan menganggap bahwa yang banyak itu yang biasa kan, Dok? Betul nggak sih? Ya sampai batas tertentu kan itu cuma 120 hari. Nah, setelah 120 hari dia balik lagi ke normal. Oke, kita biasain selama berapa bulan terus-terusan. Doping seperti itu. Nanti tubuh anggapnya bahwa ternyata sel darah merahnya misalnya sekian juta. Setelah didoping naik 10% nih, Dok. Nanti tubuh akan produksi, berarti kita... enggak, dia akan balik ke asal. Makanya habis itu jadi lemes. That's why misalnya orang pakai stimulan. Setelah stimulannya selesai, dia lebih capek. Oh gitu, jadi sama seperti kayak mesin. Misalnya contoh lampu punya jam nyalanya itu 1000, ya kalau kepake lebih dari lebih banyak ya dia lebih cepat mati juga. Jadi daya tahannya beda ya? Iya. Oke, Dok. Jadi jangan doping lagi. Ya saya sih nggak pernah doping, tapi ya enggak loh, belum tentu. Tapi Supir akap suka doping pakai. Secara nggak sadar, Dok. Ngopi. Kalau ngopi udah masuk doping lagi. Nah itu dia kan. Kafein itu doping loh. Ngopi, saya sih jarang ngopi kalau nggak kepaksa, tapi sering kepaksa terus, Dok. Itu yang paling susah itu kalau supir malam itu kerating dan gitu dimakan terus pengen. Gitu, itu kan gulanya tinggi, itu doping gula tuh. Gula dan kafeinnya tinggi. Kalau saya sih malam jarang mau setir mobil ya, karena apa, bahaya. Setir mobil malam itu sebagian besar orang senang kalau keluar kota katanya pakai malam lebih enak. Ya karena nggak macet. Ini saya ajarin nih buat yang mau keluar kota. Berangkat aja habis sholat subuh jam 5 gitu ya. Seger ya. Pertama itu belum macet. Begitu udah sampai tolnya tuh, yang susah itu kan biasanya kan orang tuh berebut keluar kotanya. Di dalam kotanya tuh berebut keluar. Begitu udah sampai tempat, misalnya contoh, dari sini kita mau ke Surabaya atau ke Semarang aja deh ya. Udah sampai Cipali mah nggak terlalu macet. Kecuali ada perbaikan jalan ya. Yang repotnya tuh dari sini sampai Cikampeknya itu yang macet. Kalau berangkat pagi jam 6 itu di mana orang udah mulai pada bangun, udah lewat Cipali udah lewat Cikampeknya. Udah nyetir aja santai. Jadi kalau mau berangkat, Dok, pagi jam 5 kan Jakarta Cikampek 1 jam lah ya. Kalau kita kena macet ya, kalau nggak kena macet 40 menit juga cukup. Kan cuma 60 kilometer. Gitu, Dok. Nah, Dokter Jaya tadi kalau ngasih doping ke orang-orang, nah saya mau tahu hukumannya, Dok. Ngasih hukumannya bisa didiskualifikasi, bisa pialanya diambil, diberikan pada yang radar up. Dan kemudian ada sanksi sekian tahun atau sekian bulan nggak boleh ikut pertandingan. Oke, tapi nggak ada pidana? Nggak. Cukup sanksi di olahraganya saja? Iya. Tapi kan namanya udah masuk list, sehingga nantinya pasti lebih sering diperiksa dia setiap kali bertanding. Yang lebih kesian kan kalau ternyata pelatihnya yang ngasih tanpa dia sadar, Oke. Dan seringkali begitu, jadi dipaksa sama pelatihnya untuk dipakai gitu. Kadang-kadang disuntikin tanpa dia tahu apa yang disuntik. Kasih dalam bentuk permen aja ya. Sekarang narkoba juga banyak dalam bentuk permen, katanya.
Oke, kalau udah tahu ada bahayanya, mendingan jadi anjuran dokter Jaya nggak usah dok ya. Nggak usah, latihan aja yang benar lah. Oke dok, jadi dokter Jaya mau kasih doping apa buat mahasiswa dokter Jaya? Enggak. Oh ada dok. Apaan? Doping lah, belajar yang benar. Itu kan penyemangat. Enggak, tapi bener loh Frankie. Kalau minum Ephedrine itu belajar cepat masuk. Itu bersih pakai resep dokter nggak? Enggak, kamu beli aja napasin tuh di situ. Nah, pasti itu bentuknya Ephedrine. Saya Enggak, sih obat asma itu dia melegakan pernapasan, tapi dia memicu jantung juga. Jadi orang segar. cara belajar yang efektif menurut saya nih dok. Dokter Jaya tahu apa? Apa? Semua buku saya bawa menjelang malam. Saya taruh dekat bantal. Saya tidur. Ya. Besok paginya seolah-olah udah masuk tuh dok. Pakai dupa nggak? Enggak. Nggak pakai lilin? Enggak. Jadi seolah-olah kita bukunya udah deket, seolah kita belajar di situ. Enggak, tapi kalau sekarang tuh ya ada itu loh yang katanya aplikasi Frankie ya. Dia kita tinggal foto aja judul bukunya. Udah gitu diituin, terus langsung pakai AI itu langsung ngomong. Ngomongnya pun bisa dipakai suara kita ngomong gitu loh. Kita nggak ada tidur gitu. Jadi kita kayak Superman dapat info gitu. Jadi audio. Oh, ya saya lupa. Dia nggak bacain gitu loh. Saya lupa jelasin. Yang saya maksud tadi belajar itu bukan nggak pernah bukunya tuh nggak pernah dibuka sama sekali. Orang kan yang namanya ulangan tuh kan sebenarnya namanya juga judulnya ulangan. Jadi kita mengulang apa yang sudah kita pelajarin kan. Orang-orang kan menjelang ulangan itu kan dia baca lagi tuh. Saya bukan karena saya nggak baca sama sekali. Itu kan pelajaran yang sudah pernah dipelajarin walau di kelas ataupun sebelumnya. Saya taruh di situ semacam sugesti aja. Jadi bukan nanti orang sangka salah saya ngajarin orang, ngasih tahu. Bukannya saya nggak hebat super mandraguna ya. Itu buat saya kenapa saya taruh di situ untuk sugesti saya. Sebenarnya kan udah kita pelajarin. Jadi nggak perlu kita baca lagi, cukup kita istirahat. Badan kita, otak kita fresh, ulangan lancar. Gitu sebenarnya dok. Oh ya, kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Bukan doping ya belajar. Oke lah dok, jadi oh ya satu lagi deh. Doping yang paling berbahaya doping apa? Steroid. Steroid. Steroid itu hormon tuh mempengaruhi seluruh tubuh. Dia bikin menekan kekebalan, bikin moon face, bikin payudara keluar. Laki-laki bisa jadi steril, nggak bisa punya anak, menjadi mandul. Perempuan juga begitu. Perempuan tuh bisa keluar jakun, suaranya jadi berubah jadi kayak laki-laki dan lain-lain. Dan satu berbulu jadinya, bisa berkumis canggih kalau perempuan. Enggak, bener serius itu. Jadi ya mendingan jangan. Kalau dia masih kecil jadi kontet. Jadi artinya mohon maaf nih, untuk perempuan yang punya agak lebat sini, dia punya hormon lebih banyak daripada hormon wanita normal. Gitu kira-kira dok ya. Jadi bukan karena dia doping. Iya, karena itu hormon yang dikasih kebanyakan steroid lagi. Ya. Steroid itu bikin begitu. Hormon laki-lakinya dan neneknya ya kan, neneknya mengecil. Kalau perempuan, nenek mengecil, keluar bulu, suara berubah, terus kesuburan berkurang. Ini jakun apa sih dok? Isinya? Jakun, tulang rawan. Oh tulang doang nih, nggak ada kayak baksonya gitu. Enggak, di situ ada pita suara, Franky. Oh. Pita suara, makanya pita suara. Nah kalau perempuan kok nggak ada? Kalau dia doping kan bisa keluar, Franky. Nggak, perempuan tuh nggak kelihatan tapi ada pita suaranya. Ada kecil, kecil. Bedanya nggak nonjol. Nah. Oke lah dok, kalau gitu saya. Dan satu lagi tulang keropos, Franky. Steroid itu ya. Jadi be careful lah. Ya udah dok, jadi jangan coba-coba nantangin Hukum malam. Ya dok, kalau gitu dok kita ngedoping dulu. Maksudnya ngopi. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!